Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teruntuk teman-teman semua yang sedang melihat video penugasan presentasi pengadaan barang dan jasa yang akan memaparkan materi beranggotakan 4 orang. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Dede Resti Handayani. Materi kedua oleh Nina Herlina, materi ketiga oleh Sinta Nur Halizah, dan materi keempat sekaligus penutup akan disampaikan oleh Randy Rahadian. Langsung saja, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang inovasi produk. Sebuah inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, produk atau bagian dari teknologi yang telah dikembangkan dan dipasarkan untuk pelanggan yang dirasa sebagai sesuatu yang baru. Kita mungkin menyebutnya sebagai proses identifikasi, menciptakan dan memberikan nilai produk baru atau manfaat yang tidak ditawarkan sebelumnya di pasaran. Nah, dengan produk baru atau yang dimaksud dengan produk asli, perbaikan produk, memodifikasi produk dan merek baru dari perusahaan yang berkembang melalui penelitian sendiri dan upaya pengembangan menurut Kotler dan Armstrong. Mengingat perubahan selera yang cepat dalam teknologi dan persaingan, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan produk yang ada untuk mempertahankan pertumbuhan atau untuk mempertahankan laba. Baik, saya lanjutkan materinya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai inovasi produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 produk yang tren di masyarakat. Pastinya pengguna produk menginginkan produk yang multiguna. Misalnya yang pertama ada telepon genggam. Orang menginginkan telepon genggam yang multifungsi, bukan hanya sebagai alat komunikasi suara, email, dan percakapan tertulis, tetapi juga bisa menjadi pengatur jadwal kerja, kamera, kalkulator, dan bahkan mampu membuat bahan presentasi seperti PowerPoint, penulisan dokumen, dan penyusunan neraca. Selain kriteria di atas, pengguna juga menginginkan produk yang berharga murah, kuat, mudah, dan sederhana dalam pengoperasiannya. Perlu juga diperhatikan bahwa produk yang dipakai seseorang menjadi bagian dari kepribadiannya. Karakteristik yang ada pada produk akan terkait dengan gengsi dan kelas sosial si pengguna. Oleh karena itu, desain produk, tampilan, dan fitur yang ada dalam produk sangat penting bagi penggunanya. Kemudian selanjutnya, produk yang tren di masyarakat yang kedua yaitu ada skincare lokal. Nah, di mana skincare khususnya dari brand lokal mengalami kenaikan pencarian yang tinggi belakangan ini. Ternyata skincare lokal juga menjadi tren produk populer di tahun 2022 sampai sekarang. Tidak heran karena kemunculan brand skincare lokal memang cukup ramai di pasaran. Selain itu, kualitas yang mereka tawarkan juga tidak kalah dengan brand luar, terlebih karena produknya lokal, maka tentu lebih disesuaikan dengan kondisi kulit orang Indonesia. Baik, selanjutnya ada fungsi dan tugas supplier. Yang pertama, memastikan persediaan bahan baku dan bahan mentah. Nah, teman-teman, menjadi supplier memiliki kewajiban dalam menyediakan bahan mentah yang harus dilaksanakan dalam tepat waktu. Artinya, supplier ini memiliki peran penting dalam siklus menyediakan bahan baku untuk proses produksi. Yang kedua, memastikan bahan baku yang ada dalam kondisi yang baik. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan hasil terbaik, produsen tentu memerlukan bahan baku yang berkualitas. Dengan begitu, konsumen akan merasa puas dengan kualitas produk dan produsen akan memiliki keuntungan yang sepadan. Yang ketiga, mengelola penyimpanan bahan baku sebelum dikirim. Nah, dan yang terakhir, mengatur pengiriman bahan baku sesuai dengan permintaan pembeli agar tepat waktu. Sebagai pemasok terpercaya, maka pengiriman barang harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Apabila supplier lalai dalam pengiriman bahan baku kepada produsen, maka ini akan menghambat proses produksi
dan perusahaan bisa merugi. Baik, itu saja fungsi dan tugas dari supplier. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan supplier yang terbaik. Nih, di sini ada 4 kategorinya, pasti kalian juga sudah tahu atau pernah mendengar, teman-teman. Di sini yang ke-1 ada lakukan in-depth market survey sebelum memasukkan setiap supplier ke database. Jadi kita tuh harus meneliti dulu, teman-teman, yang ke-1 itu. Yang kedua ada periksa time to market dan ukuran supplier. Jadi kita juga harus mengukur supplier atau market kita tuh sebesar apa value-nya gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, jangan hanya mengandalkan satu supplier saja dikarenakan setiap supplier itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, yang keempat, mempertimbangkan produk kualitasnya ya, mempertimbangkan kualitas produknya. Jadi kita harus mempertimbangkan kualitas produk karena konsumen tuh selalu mengutamakan kualitas, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.